Inilah momen segerombolan para sakit hati ya, atau pelanggan Pia Harun dan Dr. Tifa dan lain-lain. Waktu masih belum bertemu dengan Pak Jokowi, seperti apa sangarnya untuk mengadili Pak Jokowi Mirza, dan setelah bertemu dengan Pak Jokowi. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Dengan pengawalan ketat, ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin diantara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silakan dimakan Bu. Ya, tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya, ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami tentu tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Jadi ya oke. Selanjutnya tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya. Bang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadila, dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Dan terus muter lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi bahwa beliau harus mengusir-ngusiri projo itu karena akan mengganggu kedatangan ibu. Jadi luar biasa sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu. Betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki gitu kan. Nah, kami di situlah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga saya kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode. Ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga ngomongnya Bang, ada ketegangan ya, harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah, setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja, tapi menusuk gitu kan. Beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab, tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal, saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah, saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan maksud kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah, yang uniknya begini ya, ini tumben-tumben yang biasanya cerewet, Bang Damai Hari Lubis tidak mengambil posisi untuk mengambil
mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah, saya melihat ya, ini luar biasa ini. Ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet untuk pertama-tambah gitu kali kan. Istilah beliau itu sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara. Karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya. Karena kita tahu keadaan susah, hati-hati ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman ya, Sirait Media lebih jauh ya, saya akan sounding kembali karena semakin hari semakin dekat ya teman-teman ya, perjalanan kami untuk ke rumah Pak Jokowi dan juga untuk ketemu teman-teman pecinta murni Pak Jokowi ya, YouTuber Pak Jokowi lah ibaratnya, yang tanpa dibayar, yang tanpa ditransfer gitu ya. Ya memang dengan hati nurani kami gitu kan untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Selama ini kita menyuarakan karena banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kami sepakat berkumpul gitu dari Sabang sampai Merauke ya, YouTuber Jokowi ini akan bertemu Pak Jokowi di Solo gitu ya. Kita akan berkumpul menjalin silaturahmi ya di sana, dan ini nggak gampang gitu ya, dan sangat membutuhkan juga dukungan teman-teman penonton Sirait Media khususnya ya. Kita kolekan lah gitu ya, dan pastinya butuh juga doa dari teman-teman yang menonton agar kegiatan ini bisa terlaksana ya, agar acara ini berjalan dengan baik dan bisa ketemu di Solo gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan ini ya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih atas apa yang kalian sudah berikan gitu ya. Penonton setia Sirait Media ini luar biasa gitu ya. Saya yakin ya hatinya luar biasa, awesome gitu ya. Ya kan? Tapi buat teman-teman yang masih mau berkontribusi untuk lebih meringankan biaya kami ya, masih boleh, masih terbuka ya, masih ada pintu ya kan untuk support kami gitu ya, masih dibukakan gitu kan untuk misalnya itu anggarannya buat apa sih gitu ya, kita harus transparan. Anggarannya itu biasanya misalnya penginapan, untuk transportasi dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta lagi, dari Jakarta akan kembali lagi ya ke masing-masing lokasi kita kan, soalnya kita banyak beda-beda ya, beda-beda. Ini juga ada yang dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Medan, ada dari Tangerang, ada dari Riau ya gitu, Manado gitu ya. Kita bersatu gitu ya untuk sepakat gitu mau bertemu gitu ya. Apalagi ada yang ya tiket pesawat mahal, jadi makanya jika teman-teman yang mau berkontribusi, yang tergerak ya, yang tergerak aja hatinya ya teman-teman yang tergerak ataupun mempunyai lebih ya, boleh gitu untuk membantu kegiatan kami ini, karena kami ya hanya kalian yang kami anggap bisa membantu gitu, nggak siapa-siapa lagi gitu, karena kita tidak ada sponsor, kita nggak ada ini ya, hanya apa salahnya meminta kepada penonton setia ya, begitu ya teman-teman ya untuk meringankan kita, dan kalian menginginkan bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam perjalanan ini
Silakan teman-temannya bisa melihat nomor rekening di sini, dan atau kalau nggak mau ribet-ribet scan QRIS ini ya di mobile banking teman-teman ya. Dan kalau bisa WhatsApp saya ya, ini nomor WhatsApp saya langsung gitu ya teman-teman ya. Konfirmasi ataupun kirimkan capturean ataupun foto screenshot ya, pengiriman agar saya dan tim pastinya mendoakan kebaikan kalian yang sudah ambil bagian, mau besar mau kecil semuanya sama ya. Intinya mau berpartisipasi untuk kegiatan ini. Selain itu kita bisa melakukan silaturahmi dan tanpa perlu banyak basa-basi ya teman-teman ya. Yang pastinya nomor WhatsApp yang dicantumkan ini adalah nomor WhatsApp saya sendiri teman-teman. Jadi nomor ini saya yang pegang gitu ya. Saya yang jawab sendiri, saya yang menerima sendiri gitu ya. Jadi teman-teman Jeret Media yang loyal, yang ingin support kita terus untuk menyuarakan suara rakyat jelantah, monggo bantu kami, bantu saya, bantu channel ini ya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi menjadi penuntun, asik. Oke, cukup itu dulu pengumuman hari ini, dan mari kita saksikan dulu video berikut ini. Bandara juga nggak boleh bawa bagasi banyak, sama dia bawa bagasi banyak, berantem lagi. Ini manusia-manusia boleh bawa bagasi banyak, sama dia bawa bagasi banyak, berantem lagi. Ini manusia-manusia nggak punya etika dan moral gitu loh bang, ya kan? Bagaimana dia ambil itu panci itu kan? Kan kalau manusia yang punya etika dan moral kan nggak begitu. Terus ingat lagi waktu debat Gibran, debat cawapres ya. Cawapres. Nah, dia menuduh Gibran memakai alat apa gitu di sini. Bang, saya ini yang mendampingin Gibran. Jadi waktu dipasang pun saya tahu. Gitu loh. Ya waktu itu disampaikan bahwa Supaya dapat Gibran feeding, ya? itu dapat feeding dari tim dari belakang kan gitu. Makanya jawaban Gibran seolah-olah kok pinter sekali begitu. Ya, jadi memang sebenarnya kalau aku lihat kan kemarin dia nggak berhasil dengan Fufu Fafa. Ya kan? Oh iya. Nah, sekarang dia berubah lagi ke ijazah. Ijazah lagi. Jadi saya lihat ini kan harusnya kan dia sudah masuk penjara, terus sudah banyak meninggalkan kesan yang negatif buat bangsa kita. Ya mbok bertobat gitu loh, ya kan. Tapi ya itu suka-suka dia lah. Kita juga. Jadi masalah tuduhan kayak Pak Jokowi ibunya Gerwani itu kan, atau PKI kan akhirnya udah dibantah sendiri, saya bilang kayak Pak Lanyala. Tapi jadi belum ada satupun pembuktian yang dituduhkan orang ke Pak Jokowi ini secara hukum, secara konstitusi, yuridis belum ada yang terbukti gitu. Jadi ngapain juga kita masyarakat harus percaya orang-orang ini, sedangkan orang-orang ini bukan orang yang bersih, orang yang benar, orang yang punya etika moral seperti Roy Suryo gitu loh, ya kan? Atau siapa lagi? Kalau Rismon ini katanya basicnya dia sebagai orang yang mengerti forensik dari IT begini, Bang. Apakah dia diakui oleh lembaga resmi? Lisennya ada nggak? Terus diakui nggak? Yang kita butuhkan ini, kita ini negara hukum, Bang. Jadi harus semuanya kita tempuh sesuai dengan koridor hukum yang ada. Dan itu kan harus ada pelaporan, sidang di pengadilan untuk membuktikan itu, Bang. Pak Jokowi minta 3 periode ke Ibu Mega. Terus saya tanya profesor itu, saya bilang, profesor ada waktu Pak Jokowi minta. Dia bilang, ya saya nggak ada di situ. Terus, ya saya baca di media, saya bilang, Prof, saya gini ya, Prof, saya bilang, kalau Prof baca di media, harusnya Anda sebagai seorang profesor, harusnya mencari, ya kalau ini kan biasanya ada cover both side atau mengkonfirmasi ulang. Kan begitu. Dengan tidak mentah-mentah habis itu kita menyebarkan lagi, dikutip dengan seenaknya kan. Saya bilang, tahu nggak Prof?
itu Mbak Puan, anaknya Ibu Megawati, otomatis kalau ada pertemuan itu Mbak Puan pasti hadir. Ataupun nggak hadir ya dia di ruang sebelah yang pastinya setelah pulang dia tanya ke ibunya, apa pembicaraannya. Itu aja Mbak Puan membantah bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Saya bilang kok Anda dengan hanya seenaknya menuduh orang dan Anda seorang akademisi gitu loh. Dia nggak bisa jawab, pucet. Masa pucat, Bang? Iyalah. Ya kan aku ngomong apa adanya. Kalau kapasitas sebagai seorang profesor kan dipertanyakan dengan statement yang tidak bisa dibuktikan itu ya toh? Ya itulah, makanya ini kan akademisi kita sekarang ini ya kan. Ya saya sih beranggapan mayoritas sih benar-benar berbobot, netral, lurus ya kan. Tapi sebagian juga ya kan, mungkin sebagian kecil ya. Bisa juga dia fanatisme buta sama satu capres. Ada unsur sakit hati juga, sakit hati. Ya kan kayak sekarang ada siapa, Pak Tiasno ya? Siapa namanya? Pak Tiasno juga orang yang yang hari ini bersama teman-teman dari Jakarta menggeruduk UGM dan akan ke rumah Pak Jokowi. Siapa namanya? Pak Tiasno Sudarto, mantan Kasat, Bang. Mantan Kasat itu. Siapa namanya? Siapa, Bang? Tiasno. Ya, saya kenal beliau. 2014. Pak Tiasno ini kan. Jadi kalau saya lihat, ya dalam perbincangan pertemuan adalah Bang, apa namanya, ini kan pemerintahan baru Pak Jokowi. Nah, masa sih umpama saya lah, Sylvester Matutina, ya kan, yang merasa berjuang, kok saya nggak ada di situ sih? Oh, enggak. Ini saya ya sakit hati lah Bang. Oh, jadi ini rata-rata semuanya barisan sakit hati. BSH ya? Iya. Oh. Jadi Pak Tiasno yang hari ini ya memandu teman-teman dari Jakarta untuk mendatangi kampus UGM, itu ternyata backgroundnya seperti itu ceritanya ya? Ya, aku bukan ngomong Bang. Bang Sil ikut pada saat itu ya, hadir bersama, terlibat dalam aktivitas campaign tahun 2014 itu bersama Pak Tiasno. Ya intinya orang-orang itu Bang, saya selalu diajak ketemu ini itu, bahkan nanti ada umpamanya pendampingnya ngomong, Bang Sil, tolong bilang ke Pak Jokowi, ini orang kemarin berjuang apanya aku dalam hati kan, apanya sih yang lu perjuangin, terus ini orang kompeten, ya, jadilah dia apa. Dan bukan hanya ke saya, mereka itu melobi bahkan waktu ibunya Pak Jokowi masih hidup, ibunya Pak Jokowi di lobi kok, Mas. Bang, ini orang nggak tahu kan? Ada Bang, jadi habis mereka ketemu Ibu Pak Jokowi, ya kan, mereka kasih foto, kirim ke saya aja lagi ketemu, nih Bang, kita udah ngomong sama Ibu, tapi sama Ibu katanya, waduh itu saya nggak ngerti urusan begitu, jadi harus abang nih yang ngomong, gitu Bang. Oh, artinya ada request untuk masuk ke kabinet pada saat itu. Ya kurang lebih orang-orang itu banyak yang begitu, makanya nggak jadi, akhirnya barisan sakit hati Bang. Iya. Jadi backgroundnya itu ternyata ya. Dan Iya. sebagian besar rasa-rasanya yang mempersoalkan saat ini dari Fufu Fafa, ijazah Pak Jokowi, ya kan itu terus nih. Kayak orangnya itu terus. Orangnya itu aja. Dan terakhir yang terbaru itu ya Rismon itu, Dr. Rismon ya kan, Sianipar, yang diperkuat oleh analisa saintifik ala Roy Suryo gitu. Ya makanya buktikan saja, ya kan, dia kan bukan resmi. Cari apa namanya, lembaga resmi untuk membuktikan itu, bukan dia asal cuap-cuap. Asal cuap-cuap di podcast Nggak bisa gitu ya. Bang, nggak bisa. Harusnya ada lembaga resmi dulu. Jadi gini, harusnya dia diem-diem nih, ya kan. Kalau saya nih, itu otoritas pengadilan. iya, harusnya memang otoritas pengadilan. Karena kan semuanya nanti akan, walaupun yang mengeluarkan laboratorium forensik dari lembaga resmi, tapi pembuktiannya semua tetap pengadilan. Apakah pengadilan bilang, oh ini ini benar, ini salah, itu kan pengadilan Bang, gitu loh. Harusnya itu. Bukan kamu pergi cuap-cuap, ya kan, yang nantinya orang di sebelah juga sekarang gini Bang, kalau kita mau beradu hukum Bang, kita kan harus diem, ya kan. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak bersama-sama ya. Kita saksikan pada kesempatan kali ini ya. Ya, oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman Sirait Media.
Bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, opung parbelah katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas. Pengalaman luas bukan omong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari. Ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Ringal di SB diem aja males respon, tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload parbelak, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak pelatih Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.